Jadi perkenalkan, saya itu Lani Pranata. Mungkin lebih kenal Pendeta Robert kali ya, suami saya. Pendeta Robert ya. Kalau saya kan biasanya mungkin saya udah berapa kali kesini tapi tidak terlalu dikenal. Jadi suami saya Pendeta Robert dan anak kita itu dua-duanya di Gen Z. Jadi saya merasakan betul tuh ya, mendidik Gen Z itu nggak gampang ternyata ya emang ya. Dan tahun ini kita udah 24 tahun menikah. Ya, tahun depan nanti 25 tahun tuh. Ya. Dan kemudian apalagi ya tuh yang mau diceritakan apalagi? Udah ya. Oh ya, sehari-hari saya mengajar di sekolah STTRI ya, Sekolah Teologi Reform. Itu sehari-harinya saya di situ. Dan saya kira hari ini akan kita mulai dengan pendidikan karakter Gen Z. Oke. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Tuhan, kami menyadari bahwa anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami bukan anak sembarangan. Dan kami pun sebagai orang tua seringkali mengalami masa jatuh bangun. Kami tidak tahu, kami bertanya-tanya, dan kami bergumul, apa maksud Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami mengerti hati Tuhan dan kehendak Tuhan, sehingga kami juga bisa menjalankan hidup ini sesuai dengan rencana Tuhan. Dan untuk pagi hari ini, jika kami akan membahas masalah Gen Z ini, Tuhan juga menolong kami, memberikan hikmat, membuka mata hati kami, supaya kami bisa melihat kehendak Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini, berkati interaksi kami dan semua jemaat yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, Bapak Ibu, itu mulai dari generasi sebelumnya sampai generasi yang paling baru, yaitu generasi Alpha dan generasi Z. Ya. Nah, dua generasi ini ternyata bikin kita pusing, bukan? Sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kayaknya semua generasi yang sebelumnya itu begitu gampang dididik. Tapi yang muncul yang generasi Z sama Alpha ini cukup membingungkan kita. Ya. Jadi sangat berbeda sekali. Saya terutama merasakan perbedaan itu pada waktu pandemi. Ya. Nah, pada waktu pandemi itu kita ngapain? Otomatis kita semua di rumah tuh. Semuanya sekolahnya pakai online. Bahkan saya ngajar juga online, saya konseling juga online ya. Beda sekali. Beda dengan waktu yang onsite. Jadi semuanya online, anak-anak juga online. Nah, mulailah anak-anak itu pakai HP. Sebelumnya nggak punya HP kan? Pada waktu pandemi itu mau nggak mau semua harus pakai HP. Soalnya apa? Gurunya semua kasih tugas lewat HP. Gurunya kasih perintah apapun semuanya lewat HP. Pertama-tama pinjem HP-nya mama, pinjem HP-nya papa. Soalnya anak kita dua kan, satu papanya, satu mamanya. Jadi kadang-kadang ganti-ganti. Lama-lama akhirnya apa? Nggak bisa pinjem terus. Karena kita kadang ke situ, kita kadang ke sini, kita lagi ngapain ya? Mau nggak mau kita harus
belikan HP untuk mereka sendiri. Karena apa? Ada grup anak-anak lah, orang tua kan nggak bisa masuk situ ya kan ya. Jadi pasti berbeda juga. Jadi akhirnya emang itu mau nggak mau dibeliin komputer, dibeliin laptop atau apa supaya mereka bisa mengikuti pelajaran, dan perubahan terjadi luar biasa. Dulu semua komunikasinya itu langsung, ya sekarang beda. Nah itu saya rasakan mulai perbedaan itu di situ, dan semua sibuk dengan HP, semua sibuk karena semua dilakukan dengan HP, mau nggak mau. Ya. Nah ini saya cuma berikan sedikit bukan ilustrasi ya, style di dalam setiap generasi. Coba kalau Bapak Ibu lihat di situ ya, itu dari generasi yang sebelumnya itu kebanyakan tipenya, stylenya itu controlling, directing, coordinating, guiding. Nah generasi kedua yang terakhir empowering and inspiring. Wah kalau kita lihat itu dua generasi ini penting banget, karena empowering bisa sangat bagus sekali. Mereka bisa bersosialisasi. Kalau empowering ya, kalau sosialisasinya berjalan dengan bagus, itu sangat bagus sekali. Dan anak-anak Gen Z itu bisa bekerja sama dengan bagus kalau diberikan latihan yang bagus. Dan yang generasi Alpha lebih bagus lagi, inspiring. Saya nggak mengatakan bahwa generasi Z kalah dibandingkan generasi Alpha. Kita orang tua itu anaknya entah di generasi Z atau Alpha, itu kita mesti memberikan yang terbaik, mendidik supaya anak-anak ini benar-benar melakukan apa yang berguna. Ya, ini cuma bayangan saja supaya kita bisa lihat. Dan yang dikatakan pada orang lain mengatakan itu generasi Alpha itu akan banyak bikin pembaharuan. Coba lihat itu, co-creator, luar biasa kan. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil mendidik anak ini dengan baik, itu anak akan jadi co-creator. Dia akan bikin banyak pembaharuan yang baik. Senang gak? Senang ya? Nah tapi sebelum senang dulu kita masih kerja keras. Kita masih kerja keras karena susah banget ya. Ini cuma singkat ya, generasi Z itu seperti apa, terus generasi Alpha itu seperti apa. Jadi dua generasi ini sebenarnya banyak pemakaian gadget. Nanti saya akan berikan sedikit gambaran. Kalau banyak pakai gadget itu efeknya apa? Pasti akan ada efeknya ya. Sudah pakai gadget udah lama, bahkan dikatakan lengket dengan gadget. Bukan cuma pakai gadget tapi lengket. Jadi kalau lengket dengan gadget, kebanyakan tidak lengket dengan orang tua ya, benar. Itu resikonya ya. Dulu lengket dengan orang tua, sekarang orang tua tergeserkan sama gadget ya. Dan sebenarnya mereka itu mudah untuk berbaur. Kalau tadi itu dibilang collaborator, bagus sekali sebenarnya ya. Mereka memiliki kemampuan banyak macam-macam, dan mereka kalau diberi ruangan yang bagus untuk bisa kreatif itu sangat bagus sekali ya. Tapi itu butuh kerja keras. Jadi setiap generasi itu sebenarnya punya krisis. Apakah krisis itu bisa dilewatin apa enggak ya, tergantung bagaimana cara kita mendidiknya. Generasi apapun itu akan mengalami krisis. Nggak ada generasi yang tidak mengalami krisis. Tergantung apa yang sekarang kita berikan. Tentunya ini nggak gampang ya. Generasi Alpha juga begitu, sama-sama pakai gadget. Bahkan mereka tuh dari baby ya sudah kenal gadget. Contohnya begini, anak saya itu SMP baru, waktu itu gara-gara pandemi ya baru dapat. Saya nggak kasih gadget dari SD, bayi juga saya nggak kasih gitu ya. Tapi luar biasa,
Saya mau pasang video misalnya, saya mau cari video, mau cari ini, mau cari itu, saya nggak ngerti caranya. Saya tanya sama anak saya, dia langsung tahu caranya. Luar biasa kan? Padahal saya nggak tahu kapan dia belajarnya ya. Kok dia bisa ya? Ternyata dia tuh udah, saya nggak ngerti tuh, cerdas secara digital tuh dapat dari mana, saya juga nggak tahu. Pokoknya pinter aja. Jadi itu anak bener-bener punya talenta yang nggak kelihatan, yang nggak kelihatan. Ya. Nah, bisa jadi juga tetap punya kecerdasan, tapi nilai kekeluargaan seringkali hilang. Coba Anda bayangkan sekarang, dia bisa buka internet, dapat informasi apa saja dengan gampang. Pelan-pelan nilai kekeluargaan kegeser. Tadi Gen Z aja dia sudah sangat lengket dengan gadget. Ya, generasi Alpha juga nilai-nilai kekeluargaan berkurang dengan segala macam informasi yang dia dapat di internet dan di sosial media. Tapi dia itu sangat kreatif sekali, betul saya akui itu anak-anak ini pintar banget, nggak ada yang ngajari, nggak tahu dari mana, pokoknya dia bisa aja. Segala sesuatu yang saya nggak tahu caranya, saya cuma tanya, tahu nggak ini? Wah, dia langsung punya jawabannya. Saya nggak ngerti itu gimana. Tapi dia punya potensi bagus sekali. Jadi ini yang dibilang bahwa mereka memiliki potensi untuk membawa pembaharuan. Ini yang bagus. Ya, tapi kita nggak tahu nantinya gimana. Nah, saya memberikan sedikit introduction. Ya, ini yang kita semua sebagai orang tua harapkan. Sekarang itu kalau kita pikir ya, dari zaman dulu sampai sekarang ya, orang tua seneng nggak ya kalau anak itu misalnya punya nilai bagus, sukses, seneng nggak? Seneng kan ya? Seneng. Kalau di sekolah anaknya juara, yang seneng siapa? Orang tuanya. Bahkan pembicaraan antara mama satu ke mama yang lain, papa satu ke papa yang lain, pembicaraan di dalam keluarga besar itu adalah, oh anakmu apa? Anakmu juara apa? Anakmu bikin apa? Anakmu berhasil apa? Oh anak kamu udah kerja berapa? Udah kerja di mana? Menghasilkan uang seberapa? Wah, semuanya itu menjadi sesuatu yang membanggakan orang tua. Ya atau tidak? Benar ya? Kita semua maunya begitu ya. Tapi kita lupa, kita fokusnya ke hal yang seperti itu sebenarnya dalam tanda kutip kurang alkitabiah. Ya. Nah kita sekarang akan belajar, bukan berarti itu nggak benar loh. Itu benar kalau jalannya benar. Tapi kalau cuma fokus kepada itu saja, kita bisa salah jalan. Ya, oke. Saya akan lanjutkan. Misalnya, jadi akhirnya karena orang tua itu fokus kepada yang situ, akhirnya yang hilang apa? Yang hilang adalah hal-hal yang internal, termasuk karakternya dia, termasuk moralnya dia, hati nuraninya dan macam-macam. Sekarang coba bayangkan, dia fokusnya kepada kamu bisa juara nggak? Kamu bisa dapat nilai bagus nggak? Kamu bisa menghasilkan uang banyak? Kamu bisa sukses nggak dalam kerja? Anak akan memilih jalan, pokoknya sekarang caranya supaya saya bisa dapat nilai bagus. Caranya gimana? Nyontek. Banyak tuh Pak yang nyontek Pak, benar. Termasuk di sekolah teologi juga ada. Setiap tahun ada, luar biasa tuh. Sekarang itu kita punya CCTV ya. Jadi mahasiswa kalau ujian dia bilang nggak nyontek, kelihatan tuh di CCTV dia nyontek. Ada yang buka HP, ada yang buka catatan. Waduh, luar biasa kan. Jadi itu di sekolah teologi loh ya, bukan di sekolah umum ya. Di sekolah teologi anak ini sudah mulai kehilangan hal-hal yang internal.
Pokoknya sekarang kamu bisa sukses, kamu sekarang bisa dapat nilai bagus, kamu bisa menghasilkan, waduh macam-macam. Itu tuntutan semua orang tua. Dan itu akan membanggakan mungkin juga semua orang tua, semua gereja. Jadi mau nggak mau, anak akan melakukan apa saja. Yang penting pokoknya itu saya sukses. Jadi ini yang dilupakan. Ini tuh apa gitu ya, karakter nggak penting kali ya. Orang tua juga nggak musingin soal itu. Misalnya ini cuma contoh ya. Senin mau ujian. Ada orang tua yang bilang ya nggak apa-apa lah. Senin kan mau ujian kan. Minggu nggak usah ke gereja. Ada nggak? Ada ya. Nah banyak tuh. Itu berarti yang penting apa? Iya, yang penting sekolah, dapat nilai bagus. Bapak Ibu, ini lupa. Ini sudah kadaluarsa. Ya, ini seringkali terlewatkan. Padahal kita sekarang mau mendidik anak Gen Z dan Alpha. Untuk yang lain-lainnya itu mungkin mereka bisa, tapi yang ini mereka nggak dapat. Kalau tidak diberikan dengan serius oleh Bapak Ibu. Saya yakin kita semua kenal yang namanya Albert Einstein. Kenal nggak? Kenal ya? Terkenal banget itu. Oh belum pernah ketemu? Iya Pak, saya juga belum pernah ketemu. Dia mengatakan apa? Try not to be a man of success, tapi become a man of value. Jadi usahakan untuk apa yang paling penting itu bukan menjadi manusia yang sukses, yang kaya, yang menghasilkan ini. Itu yang kedua. Yang paling penting adalah a man of value. Kalau man of value itu yang punya karakter, hati nurani, moral, waduh macam-macam. Spiritualitas ini cuma sebagian saja yang saya tulis. Kejujuran, integritas itu cuma sebagian. Usahakan untuk menjadi a man of value, punya nilai-nilainya ini semua. Apakah itu punya? Daripada sukses tapi nggak punya ini. Nah, mau yang mana sekarang? Mau yang mana? Dua-duanya susah tuh, susah. Ya nggak gampang. Nah, Bapak Ibu, saya akan mencoba. Ini jalan nggak ya? Ini video ini. Sembilan tahun sudah kejadian ini berlalu, tepatnya pada 2 Desember tahun 2012 silam. Namun, spirit dari pria yang memiliki hati dan jiwa besar itu masih menjadi cerita yang melegenda sampai saat ini. Ya, pria itu bernama Ivan Fernandez. Sampai saat ini, apa yang dia lakukan masih terngiang dan tidak pernah lekang oleh waktu. Kejadian ini terjadi ketika pagelaran lari maraton yang diikuti oleh para pelari maraton di berbagai bangsa dan juga diikuti oleh pria berkebangsaan Spanyol Ivan Fernandez dan juga Abel Mutai, pelari berkebangsaan Kenya. Pada saat itu, Mutai melesat lumayan jauh dari Fernandez. Akan tetapi, sesaat sebelum melangkah ke garis finish, Mutai tiba-tiba berhenti. Dia mengira telah berhasil menyelesaikan perlombaan. Padahal masih berjarak kurang lebih 10 meter garis finish di depannya. Atlet Spanyol Ivan Fernandez yang berada tepat di belakangnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menyadari bahwa Mutai lagi kebingungan dalam melihat garis finish. Ivan berteriak kepada pelari Kenya tersebut untuk terus berlari. Akan tetapi karena Mutai yang berkebangsaan Kenya tidak mengerti apa yang diucapkan Fernandez tersebut, akhirnya dia cuma bingung. Pada saat itu, Ivan langsung menghampiri Mutai. Kemudian, apa yang terjadi? Ivan Fernandez malah mendorongnya sampai ke garis finish. Ivan Fernandez berlari tepat di belakang Mutai dan membiarkan Mutai memenangkan kejuaraan lari tersebut. Kemudian, sontak
Orang-orang yang melihat kejadian tersebut dibuat terkejut oleh sikap Ivan Fernandez yang menggiring dan membiarkan lawan tandingnya itu menang. Seorang jurnalis berkata kepada Ivan, "Mengapa Anda melakukan itu?" Ivan menjawab, "Impian saya adalah suatu hari nanti kita dapat hidup bersama dan memiliki moral yang baik dalam masyarakat." Jurnalis itu bersikeras, "Tapi mengapa Anda membiarkan orang Kenya itu menang?" Ivan menjawab, "Saya tidak membiarkan dia menang. Memang dia sudah pasti akan menang." Jurnalis itu bersikeras lagi, "Tapi Anda bisa menang jika Anda tidak membantunya." Ivan Fernandez memandang dan menjawab, "Tapi apa manfaatnya dari kemenangan saya? Apa kehormatan dari medali itu? Apa yang akan ibu saya pikirkan dan katakan tentang itu kepada saya?" Sebuah pertanyaan yang sangat menusuk hati dari seorang pria yang berjiwa besar menutup kisah ini. Banyak pesan moral yang terdapat dalam kisah tersebut. Salah satunya, kemenangan itu bukan hanya cuman sekedar medali. Ivan Fernandez mengajarkan kepada kita tentang sebuah nilai luhur yang mulai hilang dalam masyarakat kita, yaitu kemenangan yang sebenarnya adalah kemenangan melawan ego dan ambisi. Lebih dari itu, kemenangan adalah tentang bagaimana seseorang yang bisa terbebas dari kemunafikan yang membelenggunya, sehingga dapat meraih hati dan jiwa yang besar. Sportivitas adalah mutiara tiada tara. Kemenangan hakiki adalah keteguhan kepada nilai sportivitas, walaupun ada kesempatan terbuka dan orang tidak terlalu menyoalkan sikap itu. Betapa hebat ibu dari Ivan Fernandez yang menanamkan sportivitas hingga di posisi yang bisa saja orang lain memaklumi jika Ivan mengambil kesempatan itu dan tidak memperdulikan Abel Mutai. Ibunya lah yang menjadi alasannya untuk tetap menjadi orang baik. Majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Menjadi baiklah tanpa menjelekkan orang lain. Menjadi besarlah tanpa menyalahkan orang lain. Dan berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Untuk menjadi yang terbaik, tidak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak yang lain. Cukup melakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarlah waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun terpendam dalam lumpur yang gelap dan pekat. Ada nilai yang lebih tinggi dari sebuah kemenangan, yaitu kehormatan. Terima kasih Ivan Fernandez Anaya. Begitu juga dengan ibu. Oke, jadi ceritanya itu Ivan Fernandez dengan Abel Mutai. Kalau Ivannya itu nggak mikirin soal moral atau nilai yang sudah diajarkan orang tuanya, dia pikir apa? Ini kesempatan buat saya menang. Karena apa? Si Abel Mutai ini bingung ke belakang, dia lihat ini kayaknya sudah sampai garis finish, kebingungan. Tapi mestinya dia juara, dia di depan, mestinya itu udah lewat. Tapi dia bingung, ini udah sampai garis finish atau belum. Nah si Ivan Fernandez ini ayo maju. Dia bilang suruh maju, tapi mungkin beda negara jadi nggak ngerti bahasanya ya. Tapi kemudian dia dorong supaya si Abel Mutai ini lewat garis finish dan menang juara 1. Nah kalau orang itu nggak punya nilai mungkin akan mikir, kamu bodoh kali ya, kok kamu nggak ambil tuh, kamu nggak raih itu, kamu bisa juara 1, kamu tinggalin teman kamu tuh di belakang, kamu juara 1. Tapi Ivan Fernandez itu dia ingat apa yang sudah diajarkan oleh ibunya. Nilai yang sudah diajarkan itu sudah masuk dalam hatinya dan sudah benar-benar kayak terukir. Dia nggak bisa hidup tanpa itu. Luar biasa kan? Jadi dia bilang seharusnya yang juara emang Ivan, dia cuma nggak tahu aja bahwa ini sudah garis finish. Dia bingung, dia berhenti. Padahal yang seharusnya menang itu dia. Dan akhirnya memang dia mendorong si Abel Mutai ini untuk maju terus sampai akhirnya garis finish. Luar biasa. Jadi nggak mementingkan mengenai saya mesti sukses atau saya mesti juara 1.
Tapi yang lebih penting apa? Nilai. Yang lebih penting apa? Integritas, macam-macam. Karakter. Itu yang sangat bagus sekali, dan itu hasil siapa? Didikan ibunya. Hasil didikan ibunya. Nah, kita sebagai orang tua, kita mungkin pikir ya, di zaman mendidik anak-anak yang digital ini, Gen Z sama generasi Alpha, kita pikir apa bisa ya orang tua itu memberikan dasar landasan yang bagus buat anak. Bisa nggak kira-kira? Kita pakai cara apa dulu? Kita lihat ya. Pertanyaan pertama saya, anak itu milik siapa? Di dalam Mazmur 127 dikatakan bahwa anak itu milik pusaka Tuhan. Ya. Kalau milik pusaka Tuhan berarti anak itu milik Tuhan, bukan milik orang tua. Nanti saya akan jelaskan beda anak milik orang tua dengan anak milik Tuhan. Ya. Dan orang tua itu diberi kepercayaan dari Tuhan, dititipkan miliknya yang namanya pusaka. Itu berarti apa? Luar biasa berharganya. Dititipkan untuk apa? Untuk dididik dan dipersiapkan. Nanti itu siap jadi anak mana yang udah benar-benar itu pokoknya siap. Tuhan nggak tahu punya rencana apa. Sekarang dididik oleh orang tua dengan sebaik-baiknya supaya dia menjadi anak mana yang siap. Nah, sekarang saya tanya, itu kalau orang tua itu mengerti bahwa anak ini milik Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, pada waktu anak itu mengambil sekolah misalnya S1, ngambil apa? Ngambil apa? Mungkin ngambil major kedokteran. Karena apa? Papa mamanya mau anaknya jadi dokter di kedokteran. Berarti dalam tanda kutip kalau seperti itu, berarti anak ini apa? Pemenuh harapan orang tua ya. Ya. Saya punya klien itu yang mamanya mau anaknya itu jadi pemain piano yang hebat. Bayangkan, itu anak dari kecil dilatih piano sampai hebat luar biasa. S1, S2 piano, luar biasa kan, hebat ya. Sekarang itu ada yang namanya S2 piano. Zaman dulu nggak ada ya, nggak ada. Sekarang ada tuh. Sampai hebat main piano. Mamanya bilang pokoknya kamu mesti sekolah piano. Sesudah dapat S2, dia bilang saya sudah nggak mau main piano lagi. Saya udah sekolah sampai S2 untuk papa mama. Sekarang izinkan saya untuk melakukan yang saya mau. Wah, luar biasa. Jadi selama ini anak itu hanya apa? Memenuhi keinginan orang tua, bukan melakukan apa yang dia punya talenta atau apa yang memang dia terpanggil untuk melakukan itu. Tapi sekarang dia itu memilih untuk menjalankan apa yang dia mau sendiri, dan orang tuanya sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi anak milik sendiri sama milik orang tua sama milik Tuhan itu beda, sangat berbeda sekali. Kalau kita lihat, jadi kalau kita tahu bahwa anak itu titipan Tuhan, bukan pemenuh harapan orang tua. Sekarang kita lihat ya, anak itu kalau milik orang tua ya, tujuannya seperti yang tadi ya saya sebutkan, membanggakan orang tua, menyenangkan orang tua, berhasil dalam studi, sukses dalam pekerjaan, menghasilkan uang. Sukses mendidik anak kalau sampai anak itu berhasil apa ya tadi? Studi, menghasilkan uang, sukses, wah segala macam tuh. Orang tuanya akan seneng banget, identitasnya diletakkan dalam kesuksesan anak. Kalau anak berhasil, orang tua senang, menaikkan identitas orang tuanya. Di mana-mana nanti ngomong sama temen-temen, anakku tuh hebat loh, anakku itu sekolah S1-nya ini, anakku itu gajinya sudah segini. Identitas orang tua diletakkan di dalam kesuksesan anak. Tergantung sekarang anaknya berhasil atau enggak. Kalau anaknya tidak berhasil,
Orang tuanya gimana? Orang tuanya malu, orang tuanya merasa, oh saya sudah gagal mendidik anak. Luar biasa kan? Itu kalau anak adalah milik orang tua. Coba sekarang kita perhatikan kalau anak adalah milik Tuhan. Ya. Tujuannya adalah mendidik anak untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Beda banget. Menjalankan rencana Tuhan dalam hidupnya. Lebih-lebih lagi, nggak ada tuh yang nomor 1 sukses, studi, wah semuanya nggak ada tadi itu. Sukses dalam mendidik anak adalah kalau anak mengenal Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Beda banget. Orang tua menyadari bahwa mereka adalah wakil Tuhan. Kalau anak itu berhasil sukses, puji Tuhan. Anak itu berhasil merencanakan menjalankan kehendak Tuhan, bagus, puji Tuhan. Kalau anak itu tidak sukses seperti pikiran orang kaya, nilainya bagus, nggak apa-apa juga. Coba sekarang pikirkan nih Bapak Ibu, apakah semua anak harus sama? Bagaimana dengan anak-anak yang dikasih Tuhan emang IQ-nya pas-pasan? Bagaimana? Mereka nggak bisa juara. Apakah mereka tidak bisa membanggakan orang tua? Nggak bisa memuliakan Tuhan dalam hidupnya? Karena hitungannya kan cuma anak itu either membanggakan orang tua dengan nilainya yang bagus, sukses, kaya. Hitungan dunia kan cuma itu doang. Kalau nggak bisa gimana? Itu yang paling membedakan anak itu kalau dididik dengan cara orang tua atau dididik dengan cara Tuhan. Anak itu milik siapa dulu? Kalau anak itu milik Tuhan, identitas orang tua bukan diletakkan dalam kesuksesan anak. Mau anak itu nilainya seperti apa, mau anak itu gajinya seperti apa, pokoknya kalau dia sudah melaksanakan yang paling bagus dalam hidupnya dia, dan dia kenal Tuhan, dia takut akan Tuhan, dia menjalankan kehendak Tuhan, dia sukses. Meskipun nilainya mungkin cuma 80, 70, 60 bahkan. Kalau untuk naik kelas itu berapa ya? 70 ya? Kayaknya 70 ya, berarti minimal 70 ya. Minimal 70. Jadi untuk anak yang punya IQ rendah, dia tetap bisa menjalankan kehendak Tuhan. Tuhan kasih talenta buat setiap orang beda kok. Ada yang dikasih talenta 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 mungkin beda-beda, nggak tahu. Kita nggak tahu apa. Tapi intinya adalah orang tua sudah tidak lagi fokus kepada yang tadi, keberhasilan. Oleh karena itu penting sekali untuk orang tua itu mendidik anak mengenal Tuhan. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 dikatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Coba bayangkan, ini anak-anak Imam Eli. Tadi udah disebutkan sama Pak Nur ya waktu khotbah tadi ya, ada beda-beda antara anak-anak hamba Tuhan. Anak Imam Eli ini disebut sebagai orang dursila, itu parah banget, betul-betul tidak mengenal Tuhan ya. Itu juga berarti bahwa tidak semua anak orang percaya itu akan kenal Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak benar-benar mendidik anak itu untuk kenal Tuhan, belum tentu mereka kenal Tuhan. Jadi sebagai orang tua emang sangat perlu sekali untuk mendidik anak mengenal Tuhan. Orang tua perlu juga berdoa untuk mencari tahu kehendak Allah buat hidup anak.
dengan Gen Z dan generasi Alpha ini, kita melihat ada perbedaan yang sangat besar sekali. Bahkan nilai-nilai yang biasanya dulu dipegang sekarang udah nggak lagi. Orang tua itu perlu tanya sama Tuhan, Tuhan, anak saya itu sebenarnya mau apa? Mau bikin apa? Mau jadi seperti apa? Nggak tahu. Tanya sama Tuhan. Bahkan mungkin yang kita tidak pikirkan sekarang bisa jadi akan jadi sesuatu yang bagus. Dulu waktu zaman saya itu tahun 90-an ya, saya masuk ke sekolah teologi. Itu saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau belajar psikologi juga, integrasi. Karena itu saya masuk sekolah teologi yang STTRI yang tempat saya sekarang. Pada waktu itu tahun 90-an, itu jadi psikolog, jadi hamba Tuhan itu bukan sesuatu yang baik. Bahkan buat semua orang, banyak orang ya, itu adalah sesuatu yang apa? Yang mungkin jelek kali ya. Orang bilang apa sih? Gak bisa menghasilkan uang. Apa ya istilahnya itu? Masa depan suram ya, masa depan suram. Betul. Jadi hamba Tuhan itu bukan sesuatu yang baik. Keluarga saya bukan Kristen. Ya. Semua keluarga saya itu bisnis. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Jadi kalau ada anaknya satu ini Kristen, terus mau jadi hamba Tuhan gitu ya, luar biasa, itu sangat memalukan buat keluarga. Jadi mereka tidak mengharapkan saya itu masuk ke sekolah teologi. Kita semua itu dari luar negeri, berarti orang tua mengharapkan kita semua itu berhasil banyak seperti yang tadi ya, nilai bagus, sukses, menghasilkan uang banyak. Jadi kalau dilihat dari keluarga saya, yang paling miskin saya emang. Betul, yang lain itu kaya gitu ya. Emang saya tidak menghasilkan uang seperti yang lain-lain ya. Jalan hidupnya beda. Nah, Bapak Ibu, yang saya dulu lakukan itu sekarang udah beda banget. Sekarang tuh luar biasa banyaknya yang namanya itu psikolog ya, hamba Tuhan juga ada banyak macam-macam. Zaman dulu nggak ada tuh. Sekarang saya mikir tentang Gen Z dan Alpha. Anak-anak ini sekarang mau jadi apa? Kerja ini nggak bisa, kerja itu nggak bisa, kerja ini. Waduh, banyak sekali komplain tentang anak-anak ini. Namanya apa ya, generasi strawberry. Dimarahin dikit sakit hati. Tempe, dibilang generasi tempe. Waduh, macam-macam. Jadi ini anak mau kerja apa ya? Saya sampai mikir-mikir gitu ya. Tapi apa yang kita pikirkan mungkin nggak kebayang. Seperti saya dulu juga nggak kebayang. Kita mesti tanya sama Tuhan. Tuhan, di dalam Efesus 2 ayat 10 itu Tuhan sudah menciptakan setiap anak itu beda-beda, dan Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan baik untuk setiap anak. Di dalam Efesus 2 dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah sudah menyiapkan buat setiap kita, termasuk buat anak-anak kita. Karena itu kita perlu tanya sama Tuhan. Tuhan, kehendak Tuhan buat anak saya itu apa ya? Kita nggak tahu. Coba ini lihat, ada satu contoh, Agustinus. Ya, mamanya itu Santa Monica namanya. Dia adalah seorang perempuan yang amat saleh dan ibu dari Agustinus, salah satu bapak gereja yang paling terkenal. Ia berdoa untuk anaknya selama 20 tahun lamanya, baru melihat bahwa Tuhan menjawab doanya. Usia 33 tahun Agustinus bertobat. Saya nggak tahu, sebelumnya melalang buana kali ya.
Sebelumnya dianggap apa? Anak nakal kali ya, anak ini, anak wah macam-macam. Sebelumnya belum bertobat. Dia bertobat umur 33 tahun. Sekarang saya coba tanya, kalau kita jadi ibunya, kita mikir apa? Stres. Ini anak ngapain tuh ya? Ini anak bikin malu aja. Ini anak waduh macam-macam. Bapak Ibu, Santa Monica berdoa selama 20 tahun. Gak gampang. Tentu sangat tidak gampang sekali. Ya, ini ada satu video lagi. Kalau Tuhan baik, bersedia aku dengarkan dorban. Saya sudah dengarkan saudaramu. Saya tidak pernah mendengar atau saya bertanya ke Tuhan dan juga ke Bapa, kenapa saya dengarkan saudaramu. Bapa berkata, coba buka Alkitab ayat 9 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus berkata, tidak bukan dosa orang tua maupun dosa orang itu, tetapi karena pekerjaan harus dilakukan di dalam orang itu. Waktu aku baca Alkitab, aku merasa damai sejahtera. Bapak punya rencana untuk menaikkan saya ke SMP normal. Pada hari pertama masuk sekolah, saya sedangkan teman bangku sebelah selalu kosong. Aku terus depresi, lalu sampai ke puncak. Terus aku berkata kepada mama papa, saya tidak mau sekolah lagi. Aku tidak ngerti apa-apa. Aku ngomong, teman-teman tertawa, menganggap aku ada atau orang yang terkutuk. Aku berbicara tepat sekali. Saya merasa sudah tidak mungkin bisa melanjutkan sekolah. Aku butuh satu teman. Sudah kita berkumpul berdoa membaca satu teman yang baik. Beberapa hari kemudian ada satu teman yang datang mendekati saya, duduk di sebelah kanan. Aku merasa, Tuhan itu baik menjawab doaku. Sekarang aku sudah bekerja di perusahaan interior desain. Sebelum itu aku bekerja di perusahaan plastik namanya Ernest. Waktu aku masuk perusahaan Ernest, senior manajer desainer langsung kasih tugas besar, tugas membuat dan pos. Aku kerja keras bersama desain bentuk. Setelah dapat bentuk yang bagus, berfungsi bagus ke sistem lock. Setelah ketemu sistem lock, dikirim ke Hong Kong untuk membuat cetakan. 1 tahun kemudian sudah keluar produk. Aku foto, aku sedang pulang ke rumah. Hari tutup, tidak dapat dapur. Aku bersyukur karena Tuhan memberikan aku keberhasilan, tapi bukan karena aku hebat, bukan. Jujur karena aku hebat, otomatis saya bergantung pada Tuhan. Aku banyak hanya satu hidup, hanya satu data, hanya satu peduli, hanya yang dekat, bukan hanya yang jauh seperti kata-kata orang. Jangan takut, aku sendiri banyak rencana Tuhan itu terbaik buat saya. Dan aku hampir resiko aku bayangkan dengan beban. Jadi angka dengan beban Tuhan akan memampukan dan menyertai kalian. Saya dan terteku.
Jadi ini adalah satu contoh ya. Anak ini juga bergumul, bertanya-tanya, maksud Tuhan apa ya? Kok bikin saya tunarungu? Buat anak-anak yang tunarungu mungkin yang tadi itu mesti juara, mesti dari kecil, mesti membanggakan, mesti juara, mesti sukses. Itu mungkin susah kali ya. Kalau cuma di limit kamu mesti dapat nilai bagus, mesti juara, mesti sukses dari awal, mungkin nggak semua anak seperti itu. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan punya maksud untuk setiap anak, dan Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik untuk setiap anak. Sekarang tinggal kita sebagai orang tua bagaimana mendidiknya ya. Ini ayat yang sangat bagus tadi sudah disebutkan ya. Jadi dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan itu ternyata kalau di sini ya pakai kata segenap jiwa, segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu, itu berarti keseluruhan diri kita. Pikiran kita, emosi kita, tindakan kita, kepintaran kita, bahkan semua uang apa saja yang kita punya. Kasih Tuhan dengan semua totalitas yang kamu punya. Dan haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau lakukan. Gak gampang. Ajarkan berulang-ulang ya. Dengan segala macam cara, apabila engkau duduk, berdiri, berbaring, pergi sini sana, mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, menjadi lambang di dahimu, menuliskan pada tiang rumahmu, pada pintu gerbangmu. Saudara, Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa ini tuh tugas yang buat kita sebagai orang tua ya. Itu benar-benar harus dijalankan. Nggak ada kalimat-kalimat di sini kamu ajarkan pada waktu anak kamu masih kecil. Enggak tuh. Kalau sekarang tuh Gen Z umur berapa? Gen Z umur belasan, 14 sampai 27 tahun ya. Apakah kemudian Bapak Ibu berhenti mengajarkan kepada anak? Tentu enggak. Masih berlanjut terus. Jadi kalimat itu mengatakan bahwa orang tua itu benar-benar harus konsisten setiap saat, setiap ada kesempatan, setiap kejadian, setiap tindakan. Katakan ada berapa masa misalnya, oh dia udah kayak begini, anaknya udah kayak begini. Tapi ingat, kita sebagai orang tua terus konsisten mengasihi, mengajarkan anak untuk mengasihi Tuhan, konsisten mengajarkan kepada anak untuk mencari kehendak Tuhan, nggak berhenti, kapan saja nggak berhenti. Saya pernah punya klien satu ya. Jadi pada waktu pandemi itu dia mengatakan kan semuanya itu ibadah online. Dan pada waktu itu susahnya kalau ibadah online ya. Sebelumnya itu tinggal pergi ke gereja aja gampang. Kalau sekarang ibadah online, ayo ibadah yuk, kan pakai YouTube kan ya, pakai YouTube. Yang satunya ini, yang satunya masih makan, yang satunya mandi, waduh macam-macam. Dan kalau di rumah itu ya, aduh dia bilang bu, sampai saya itu udah nggak tahu gimana lagi. Anak saya itu bu, yang satunya kakinya dinaikin ke meja sambil ibadah, yang satunya lagi apa, yang satunya berdiri, yang satunya sambil apa. Jadi itu betul-betul kayaknya berbeda banget. Luar biasa kan? Ibu tuh bilang tiap kali dia begitu, dia pikir seperti kata ulangan. Dia harus ingetin aplikasinya itu, ayo kamu turunin kaki, kamu harus menghormati. Waduh, kalau dia ngomongnya seperti itu, anaknya benci, sebel sama dia. Betul, anaknya sebel banget sama dia. Dia lakukan itu, anaknya tambah apa?
tambah nggak mau dengerin, kakinya tambah dinaikin tinggi-tinggi. Terus ibu tuh bilang, gimana ya caranya ya? Bu, anak-anak Gen Z itu ya emang beda. Kita mungkin mendapatkan hatinya juga beda. Soal yang kaki di atas meja, soal yang nanti taruh barang di kulkas, dia ngomel, dia inilah itulah macam-macam. Bu, yang itunya terus terang buat saya itu nomor 2. Ibu bisa coba, nggak usah pusingin kakinya, nggak usah pusingin yang lain-lain itu, yang banyak macam hal, bukan cuma yang kaki itu doang. Pusingnya yang lain-lain, kan ibunya maunya itu kalau ibadah pakai baju yang rapi gitu ya, udah mandi. Kalau ibu seperti itu terus, itu nanti akan bikin anak itu apa? Nggak suka. Coba aja Bu kalau mau, ibu coba. Jadi ibunya akhirnya coba gitu ya, setelah berapa kali, itu bukan cuma seminggu ya, konselnya itu lama tuh. Akhirnya dia, oke Bu, saya nggak ada cara lain, saya coba. Dia tutup mulut, tidak komentar. Dan yang terjadi adalah apa? Itu anak pelan-pelan berubah tanpa dikasih tahu. Ketika ibunya baik, menerima anak itu, tidak bikin berantem, ibunya nggak ngomelin anaknya, selalu kamu mesti ini, kamu mesti itu. Anaknya berubah, heran, luar biasa. Apa yang berubah? Banyak macam-macam. Ya. Jadi itu cuma contoh saja. Artinya apa? Artinya kitab Ulangan tadi itu bukan berarti setiap saat kita bacaan Alkitab. Bukan itu maksudnya. Tapi setiap ada kesempatan kita mengajarkan kepada anak nilai-nilai yang benar. Caranya bisa bervariasi tergantung dari setiap keluarga. Setiap ada kejadian, setiap ada apa, mungkin memasukkan nilainya tuh caranya berbeda. Anak bisa nangkep itu. Itu nanti bisa kita diskusikan lebih panjang. Ya. Dan kalau anak itu sudah kenal Tuhan, dia bisa mengasihi Tuhan, anak itu akan taat pada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu sudah taat, ini anak sudah bikin anak itu sampai mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh dengan segala macam kekuatan. Dia itu dibilang dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau sudah sampai sebegini ya, benar-benar Bapak Ibu berhasil. Karena yang ngomong bukan lagi Bapak Ibu, tapi apa? Hatinya. Yang akan ngomong dan yang akan melakukan macam-macam. Mungkin anak itu punya karakter yang bagus dan nilai moral yang bagus. Ini ada film lagi satu terakhir ini. Ini contoh ya, nggak perlu IQ tinggi untuk anak itu punya karakter dan nilai moral yang bagus. Nggak perlu IQ tinggi. Jadi mendidikannya mungkin dengan berbagai macam cara. Nah, ini adalah salah satu proses yang sangat penting sekali. Kalau Bapak Ibu lihat itu ya, lingkaran di dalam itu anak pada waktu kecil, lama-lama setelah dia besar itu dia seharusnya mengalami yang namanya itu individuasi atau separasi, lepas dari orang tua. Sampai akhirnya itu benar-benar lepas, tapi masih ada garisnya, itu masih
terhubung, terkoneksi dengan orang tua. Dan yang paling kanan itu dia bisa berinteraksi dengan siapa aja. Nah, masalahnya adalah dalam proses yang ini tadi yang gambar ininya itu ini sama ini. Dan ini proses Gen Z atau generasi alfa bisa lepas atau tidak dari orang tuanya. Nah, di sini tuh ada banyak sekali masalah, termasuk adalah orang tua itu sudah panik duluan karena anaknya itu Gen Z, anaknya itu generasi alfa, sehingga orang tua itu banyak melakukan terlibat terlalu banyak, ngurus terlalu banyak sampai makro management. Makro management itu kayak apa? Misalnya, ini cuma contoh ya, anak klien saya itu dibawain bekal sama mamanya, udah gede padahal, udah gede, 25, 26, tapi dibawain bekal sama mamanya, dan mamanya bilang gini, ya kamu makan yang ini dulu, terus kemudian makan yang ini, makan yang ini, makan yang ini. Anaknya sambil bilang, emang beda ya, saya makan apa dulu baru apa dulu, pusing katanya. Mamanya terlalu banyak terlibat sehingga tidak bisa melepaskan anaknya. Itu anak udah gede, itu anak perlu dilepasin. Jadi untuk bisa lepas itu dengan sehat itu perlu orang tua, anak juga. Itu prosesnya panjang banget ya. Dan anak-anak masih butuh bimbingan orang tua. Ini hasil riset yang terbaru yang mengatakan bahwa otak anak itu belum berkembang penuh di usia 18 tahun. Jadi kalau dalam proses dia lepas dari orang tua, kalau lepas betulan tanpa dapat monitor dari orang tua nggak bisa. Ya, di usia 18 tahun ada bagian otak yang bernama korteks prefrontal itu belum berkembang bagus penuh. Nah, ini fungsi dari otak ini yang akan bikin seseorang itu bisa berpikir dengan baik, mengambil keputusan, perencanaan, mencari jalan keluar dan macam-macam. Itu baru nanti berkembang bagus, mencapai maksimalnya, dibilang otak dewasa ya, itu usia 25. Berarti sebelum itu harus apa? Tidak boleh micromanagement, tapi harus membimbing. Gak boleh melepas, harus ya. Dan kemudian yang paling penting adalah orang tua tetap harus berotoritas, mendisiplin karena kasih. Beda anak yang tidak disiplin sama didisiplin. Saya punya klien anak yang anak angkat itu istilahnya ya. Dia tinggal serumah dengan anak maksudnya bukan anak angkat, anak asli. Beda banget. Orang tua memperlakukan anaknya dengan anak angkat beda sekali. Kalau anak asli diapain? Dimarahin, kamu mesti ini, kamu mesti ini, kamu mesti ini. Kalau anak angkat nggak diapa-apain, terserah kamu. Beda nggak? Beda. Sampai dia mengatakan, kalau seandainya saya punya orang tua asli, dia akan peduli sama saya kan? Dia akan disiplin saya, dia akan ngomong, dia akan ngajarin pada saya, tapi saya nggak dapat itu. Dia mengatakan seperti itu. Disiplin itu sangat penting sekali membuat anak merasa dikasihi, ya. Dan tapi jangan lupa, ketika mendisiplin anak jangan sampai orang tua itu membangkitkan amarah anak, misalnya membentak, memukul, menampar. Bukankah banyak? Sama ada yang kepalanya suka digitu, itu namanya apa ya? Toyor atau apa gitu ya? Itu juga sangat merusak ya. Jadi banyak sekali orang tua yang melakukan dengan cara seperti ini, itu akhirnya anaknya itu hilang gitu, dalam tanda kutip hilang. Anaknya udah nggak mau dengar lagi, udah hilang ya. Dan membangun secure attachment, saya nggak sempat bahas ini banyak, tapi ini sangat penting banget. Ikatan yang baik dengan anak yang masih punya anak yang kecil, itu kesempatan untuk membangun secure attachment dengan anak itu sangat penting banget.
Karena itu akan memberikan yang namanya itu anak nanti mampu mengontrol dirinya. Gen Z, generasi alpha penting banget untuk bisa meregulasi dirinya, membangun relasi, dan menghadapi krisis apapun asal dia punya secure attachment. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu perhatikan, yang namanya Gen Z dan generasi alpha itu sangat banyak sekali berhubungan dengan gadget. Ya. Dan sekarang itu sudah sampai penelitian pada otak, apa sih yang terjadi pada anak-anak yang banyak pegang gadget. Itu ternyata efeknya parah. Jadi anak-anak yang seperti ini itu ternyata bisa sampai mengalami banyak gangguan termasuk kesehatan mental dan mengarah pada hal yang tidak baik, mental illness. Dan pegang itu, coba lihat dia gambar itu ya. Dia pegang gadget tapi seperti apa efeknya? Seperti ngobat. Luar biasa kan? Sekarang itu bukan cuma obat yang akan membuat efek negatif. Ternyata pegang gadget terus menerus itu juga akan memberikan efek seperti obat. Bahkan sudah ada rehabilitasi sekarang itu sama seperti rehabilitasi ngobat. Kalau ngobat itu mesti detox ya. Pegang gadget juga mesti detox, ada tempat rehabilitasinya. Jadi masuk ke tempat rehabilitasi itu sama sekali tidak ada internet, detox dari internet. Luar biasa kan? Karena efeknya itu sangat parah banget. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini yang sebelah kiri itu otak anak yang sehat. Yang sebelah kanan itu dinamakan edik, itu kecanduan. Kecanduan obat, kecanduan gadget sama saja. Ini betul-betul digambarkan otaknya, penelitian dari luar. Sangat bikin kita kaget. Ternyata gadget sama obat efeknya apa? Efeknya jelek. Kalau terus menerus bikin otak itu seperti itu. Dan tentunya kalau otak itu sudah seperti itu, muncullah segala macam masalah. Nggak bisa diajak ngomong, memberontak, ini ono itu banyak macam-macam. Bapak Ibu, kita harus memberikan pendidikan yang baik buat anak. Ya. Ini penelitian yang terakhir dari Children's Bureau tahun 2019, itu orang tua harus menemukan aktivitas fisik yang bebas gadget. Saya tuh pengen gitu ya, nanti saya nggak tahu kapan, mestinya geser itu bikin camp, geser camp. Anak muda itu ikut semua, nggak bawa gadget, semua gadget disimpan, dan selama berapa hari itu aktivitas fisik mulai dari renang, hiking kali ya, renang, hiking, apalagi tuh, nggak tahu macam-macam. Siapa tahu nanti bisa dibikin ya. Orang tua menyediakan aktivitas fisik yang bagus buat anak, dan orang tua kemudian yang terakhir yang paling utama adalah membangun relasi dengan anaknya, supaya anak-anak kita itu punya karakter dan moral yang baik, seperti yang tadi kita lihat ya. Oke. Sekarang kesempatan untuk ada waktu untuk tanya. Oke, ada waktu untuk tanya. Oke, silakan. Silakan Bapak Ibu dari makanan Ibu Latin, kalau ada yang mau bertanya, kesempatan untuk bertanya atau curhat bagaimana susahnya didik anak di era ini. Ya, ada silakan teman-teman. Oh ya, Bapak. Ini pakai ini ya. Bapak sendiri tidak. Salam Ibu, ya. selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Nama saya yang disampaikan Ibu Bapak Gereja. Oh, Bapak Gereja, oh bagus sih. Saya berasal dari Sumatera Utara. Oke. Saya Pak Lili. Terima kasih Bapak Ibu telah menginformasikan kepada kami sebagai orang tua di sini yang menjelaskan generasi. Yang selama ini pasti yakin percaya ada beberapa orang dari orang tua yang tidak tahu jadi tahu.
Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Kemudian saya melihat apa yang Ibu sampaikan itulah kondisi real sekarang ini. Kondisi real sekarang kalau kita lihat di internet ada baik dan ada buruk. Kita lihat konteks mana yang akan kita lakukan. Inklusif, yaitu membuat sesuatu di media tidak menginginkan apa latar belakangnya. Itu sering terjadi. Kemudian cyberbullying, ya kan? Itu sering sekali terjadi. Lihat Yesus kita ya, dia nggak tahu bahwa kemudian yang kasusnya itu pada di mereka, kemudian ada lagi mangga orang. Nah, kemudian kalau kita lihat dari lebar ke sosial masyarakat, itu banyak yang dalam anak dipukul berat sama mereka. Ini semuanya itu luar biasa sekali kalau melihat seperti ini. Kita sedih sebenarnya. Ibu memberikan pencerahan dari konteks agama, kami sangat terima kasih. Inilah yang salah satu jalan yang perlu kita lakukan dalam pola hidup sebagai orang tua. Mungkin ini salah saya seberapa ya. Oke, saya lanjutkan dulu seberapa. Jadi peran-peran orang tua sangat sulit di zaman sekarang ini. Yang tadi banyak populer itu zaman yang strawberry itu ya. Nah, kemudian mulailah waktu kita COVID itu ya, anak-anak itu sudah banyak melakukan pembelajaran jarak jauh, ya jarak jauh, kemudian tidak ada teman, dia punya jadinya, ya. Pertanyaan saya Bu, peran orang tua itu kita harus kita tahu peran orang tua itu. Saya setuju ya seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi. Saya tidak bertanya, hanya setuju aja yang Ibu sampaikan. Konteks daripada kalau saya bertanya salah lagi Bu, ini agama, ya kan? Mungkin sebagai orang tua, bagaimana memperhatikan untuk sehari-hari dalam menghadapi zaman cyber sekarang ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak. Ada satu yang tadi saya belum masukkan, itu yang minimal itu yang praktis yang sangat penting untuk dilakukan adalah ini yang saya belajar ya dari masa pandemi itu. Karena kita semua itu di waktu pandemi itu kita semua di depan komputer. Akhirnya ngomong sama anak pun sambil ketik, sambil ngomong, bukan? Nah, saya tahu itu, saya belajar, saya tahu multitasking itu ternyata nggak bagus. Jadi yang seharusnya, gitu saya tahu apa yang seharusnya dilakukan. Kalau ngomong sama anak, itu stop dulu, lihat ke anaknya, pandang anaknya, kamu ngomong apa? Ya. Itu berefek besar sekali. Kalau kita pikir multitasking itu sesuatu yang bagus sebelumnya, setelah pandemi itu saya tahu itu nggak bagus dan itu berdampak jelek. Karena anak merasa, oh mama terlalu sibuk, mama lihat komputer, mama ini, mama itu. Tapi begitu saya matikan, saya tutup itunya, saya nggak fokus ke situ, saya perhatikan dulu dia ngomong, itu lebih bagus. Itu praktis ya. Minimal di masa pandemi dan sesudahnya saya belajar untuk tidak multitasking. Itu praktisnya. Kalau yang tadi itu banyak cara yang tadi saya berikan itu yang lain. Yang multitasking mungkin belum ya. Kira-kira gitu ya Pak ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, terima kasih atas penjelasan Ibu Bani. Bersyukur saya bersyukur pribadi Ibu sebenarnya ini karena memang itu yang dibutuhkan bagi saya pribadi. Nama saya Bibi, saya bertanya. Tadi saya mengatakan ke Ibu bahwa di Gen Z itu kan mereka lebih mudah untuk bergaul dan bersosialisasi. Ini masalah penting buat saya pribadi. Saya punya 2 anak Gen Z 17 tahun dan jalan 14. Sosialisasi itulah yang menjadi pergumulan saya pribadi karena ya itu menyangkut anak saya. Mungkin banyak users yang tahu di sini. Tadi yang main bilang ibu itu anak saya. Tapi memang gayanya mungkin pendiam. Terus kurang lagi dia dekat gitu orang Jawa yang bilang gitu. Jadi saya ini dari pergumulan terus gimana caranya ya
lebih lebih aku. Kamu sebenarnya bisa loh, cuma kamu yang tergeget gimana caranya seperti itu. Karena itu sudah menurun dan doa untuk saya. Dia kan memang sekolah di SMK ya. Jadi dulu kami orang tua diskusi lah pasti sebelum masuk sekolah itu kami berdiskusi memberikan arahan dan segala macam. Dan pada saat dia mau masuk ke SMK itu kan dia mesti harus kasih pendapat kamu bagaimana. Pada saat mau masuk itu dia belum kasih jawabannya pasti. Otomatis kan dia mengikut apa yang kami tawarkan seperti itu. Dia masuk SMK dengan tujuan kami saat itu untuk kalau dengan benar nanti kuliah sambil kerja seperti itu. Dan di situ sekolahnya pun dari pagi dan sore itu ada namanya apel. Jadinya memang dididik di sini seperti itu. Tapi setelah 3 tahun berjalan, hampir dia lulus kan, setelah tahun besok, dia masih dalam kondisi yang kurang bergerak gitu, dalam arti kurang gimana ya? Apalagi juga ada yang istilahnya papanya juga berdiam gitu ya. Oke Bu, kalau gitu udah kelihatan Bu bibitnya dari mana. Cuman bagaimana ini pribadi saya, ini anak ini kan kalian mau kuliah, jadi saya masa gak bingung nih. Kamu mau kalau memang sekarang kamu tujuan mau kuliah, kamu mau ngambil apa, bagaimana? Dengan jurusan SMK dia sekarang ambil, katanya dia udah ke jurusan itu. Jadi saya masih takutnya gini, pada saat hari-harinya dia bisa menentukan apa yang dia mau. Nanti kalau dia ikut arahan kami, dia pikir kami memaksakan kehendak kami. Jadi bagaimana untuk mengatasi itu? Selain doa pastinya. Terima kasih itu saja. Jadi gini Bu, ini cuma cerita singkat dari Ibu ya. Yang paling bagus sebenarnya cari tahu dari anak Ibu. Anak Ibu itu maunya apa? Bicara dengan dia, dan diam tidak selalu negatif. Diam, apalagi kalau itu ada faktor genetik dari papanya. Tapi diam nggak jelek, diam oke, nggak masalah. Asal diam tapi dia punya talenta dan suka dengan talentanya dan dia bisa mengembangkannya kreatif dengan baik. Jadi nggak masalah. Tapi bukan maunya ibu seperti yang tadi ya. Anak ini miliknya ibu atau miliknya Tuhan? Kalau miliknya Tuhan, berarti memang mesti tanya sama Tuhan, dia itu mau bikin apa, dan anak itu juga sebenarnya dia mau apa. Saya nggak tahu, perlu ngomong sama anaknya. Karena ini cuma contoh aja ya, cuma contoh saja. Itu ada salah satu, saya soalnya baru pasang videonya kemarin tuh di persekutuan wanita. Itu ada satu anak yang sangat diam sekali. Sampai bingung, dia diam aja nggak mau ngomong. Tapi ternyata dia itu jadi pemain yang sangat terkenal sekali, itu real story, pemain baseball atau apa itu ya, tinggi besar, tapi diam. Tapi dia punya talenta yang luar biasa. Jadi diam nggak selalu negatif Bu. Jadi bisa jadi ibu maaf ya Bu ya, mungkin ibu tidak bisa terima yang diam. Tapi padahal diam itu nggak masalah, asal diam dan dia bisa mengembangkan talentanya dengan baik. Jadi yang masalahnya bukan diamnya. Kalau nanti ibu pusing dengan diamnya, dia nggak suka, dia tambah diam. Tiap kali ibu ngomong, kamu kok diam, dia tambah diam Bu. Jadi anak itu akan merasa saya nggak diterima karena diam saya.
Tapi pada waktu ibu tidak fokus ke diemnya, dia akan berkembang. Seperti yang tadi ya, klien yang saya bilang tadi, nggak usah fokus ke duduknya, ke ininya, ke apanya, macam-macam. Ya, nggak dikasih tahu, hilang tuh. Ya, dicoba ya Bu ya. Udah bisa main drum, udah bisa main drum. Oh iya tadi tuh bisa main drum, luar biasa. Nah berarti punya talenta khusus Bu. Ya, terima kasih Ibu. Kira-kira seperti itu ya. Bisa tambahan untuk mengenai jurusan itu ada namanya tes karir direct. Jadi karir direct itu untuk mencari sumber bakat ini di mana. Gitu. Jadi itu ada tesnya, ada di tes itu agak lama 1,5 jam. Itu akan ketemu ini slide-nya di mana. Namanya karir direct. Terima kasih. Umum saya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Oh, Bapak mau tanya? Ya, nama saya Ade. Saya punya anak yang paling besar 7 tahun. Yang nomor 2 itu jalan 6 tahun. Tadi sempat dibahas generasi Gen Z dan apa itu identik dengan gadget. Ya, artinya dijelaskan juga kita harus mengurangi kecanduan mereka dengan gadget. Cuma ternyata kalau yang saya lihat ada orang tuanya juga kecanduan gadget. Apakah sebagai orang tua itu kita pengen anak kita nggak kecanduan gadget, berarti kita harus stop sebagai orang tua dengan istirahat. Cuma kalau orang tua selalu merasa bahwa kita memakai gadget untuk membuat pekerjaan. Nah itu kira-kira solusinya seperti apa? Apakah kita benar-benar memberikan contoh yang tanpa gadget sama sekali, atau bisa paralel? Jadi setiap saat memakai gadget juga, tapi seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi gadget itu sebenarnya nggak salah, ya. Kalau gadget itu dipakai dengan benar untuk pekerjaan, untuk sekolah, atau untuk bersosialisasi itu nggak apa-apa. Tapi kemudian gadget kalau dipegang terus, sekarang itu anak itu bisa pegang gadget scrolling. Ya, itu waduh seharian tuh bisa scrolling, bisa main game lah, bisa apa. Itu tidak ada limit dan dia tidak punya self control yang baik. Kalau anaknya masih kecil, itu terutama buat orang tuanya untuk yang tadi saya sebutkan, membangun yang namanya secure attachment. Karena itu yang akan bikin anak itu punya kemampuan kepercayaan diri, trust, dan nantinya dia bisa mengontrol dirinya. Kapan saya perlu pakai gadget, kapan nggak perlu. Nah, kalau sudah sampai yang seperti tadi Bapak katakan, orang tuanya juga pakai gadget dan orang tuanya juga scrolling, berarti orang tuanya juga perlu bertobat. Orang tuanya juga perlu bertobat, karena emang sebenarnya scrolling doang nggak ada tujuan itu bisa berefek negatif. Kalau nggak perlu, nggak usah pakai gadget. Tapi kalau memang perlu untuk kerja, silakan pakai. Kalau makan nggak usah foto-foto makanan terus ditaruh di Facebook, nggak usah. Tapi itu preferensi pribadi ya. Kalau makan bersama mungkin hindari semua stok kali ya. Oke, ditaruh di basket gitu ya, nggak usah pegang gadget. Habis makan baru bisa. Mungkin seperti itu ya. Tapi emang ada efek negatif dari gadget, tapi bukan berarti gadget nggak boleh. Ya, cuma harus dibatasi. Yang tadi otak itu, penelitian itu dilakukan oleh 60 Minutes dan mereka melihat ada satu anak ini yang pakai terus untuk main, untuk ini dan untuk itu, dan sikapnya berbeda sebelum main dan sesudah main. Sampai di foto juga otaknya dia dengan saudara-saudaranya yang lain beda banget. Saudara yang lain otaknya nggak seperti yang tadi itu, karena tidak pakai sebanyak dia. Tapi untuk dia yang pakainya banyak, itu sikapnya juga berubah. Dulunya
nggak memberontak, dulunya taat, tapi setelah pakainya itu jamnya nambah, mulai timbul yang namanya sikap memberontak lah, nggak peduli pada nilai-nilai kekeluargaan lah, macam-macam itu semuanya berubah. Tapi setelah orang tuanya kemudian berotoritas dan mengatakan bahwa nggak boleh begitu, ada disiplin, ternyata ada perubahan pada otaknya. Itu sampai betul-betul difoto dan dilihat, ini loh perbedaan. Karena itu muncul yang namanya sekarang itu berarti perlu yang namanya aktivitas fisik anak itu terlepas dari gadget untuk menolong perubahan di dalam otaknya supaya tidak seperti otak kecanduan. Ya, kira-kira seperti ya, Pak. Oke, makasih. Bu, saya lanjut. Ya. Oke. Mengenai gadget juga, Bu. Kira-kira idealnya kita memperkenalkan kepada anak itu gadget itu sejak usia berapa? Saya orang tua generasi milenial, saya punya bagian alpha. Kira-kira di usia berapa nantinya? Kemudian yang kedua adalah, Ntar saya jawab itu dulu. Nanti kalau nggak saya lupa. Saya jawab itu dulu. Generasi alpha terutama ya. Waktu dia masih ibunya masih dalam kandungan aja, ibunya banyak difoto. Waktu anak itu lahir, dia di film juga, dia difoto. Anak itu practically ya hidup dengan apa? Gadget. Dari awal dari kecil hidup dengan gadget. Jadi mungkin menghilangkan gadget dari kehidupan seseorang. Kita aja kalau nggak bawa HP satu hari gimana? Karena kita janji sama orang ini, kita semuanya di HP ini, tapi untuk maksud pekerjaan. Mungkin nggak bawa gadget susah. Zaman dulu nggak pakai HP nggak apa-apa tuh ya, nggak apa-apa tuh. Tapi sekarang menjadi kebutuhan karena semua janji ada di HP, semua jadwal ada di HP. Nah, jadi yang sekarang yang pentingnya adalah bagaimana mendisiplin pemakaian gadget yang pas. Mungkin menghindarkan dari gadget, mungkin kalau anak kecil ya, kalau memang tidak perlu, anak kecil kan nggak kerja kan, nggak bikin jadwal kan, nggak janji ketemu siapa-siapa kan, nggak perlu HP. Kalau bisa sampai SD, puji Tuhan. Anak saya dulu itu saya nggak kasih HP sampai SMP SMA, gara-gara cuma pandemi doang tuh. Tapi saya nggak bisa nyalain pandemi juga. Gara-gara pandemi doang itu saya kasih HP, mau nggak mau. Karena kebutuhan pakai sekolah semua tugas pakai HP. Saya repot kalau mesti pakai HP. Saya mesti kasih tahu dia, gurumu bilang gini, lama-lama capek juga soalnya Pak, ngajar dan konseling dan itu waduh repot banget. Akhirnya pakai HP. Kalau enggak saya nggak kasih itu. Minimal SMP atau SMA. Karena sebelum itu mungkin sosialisasi sama temennya juga nggak perlu pergi-pergi yang sampai segitu. Kita mungkin juga waktu itu anak-anak nggak akan pergi-pergi sama temennya kan. SMP SMA, mungkin SMA kali ya. Iya. Kalau sebisa-bisanya, kalau bisa ditunda sampai SMP SMA, tundalah. Kalau memang nggak perlu. Ya. apakah itu secara tulen mereka sudah dikasih namanya, mereka udah kenal gadget gitu kan, udah dipercaya. Apakah katanya tadi kan orang tua itu perlu kontrol terhadap anak. Apakah kita sepenuhnya membiarkan mereka untuk menggunakan gadget itu sepanjang hari? Enggak. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita menerapkan satu batas kepada anak, ketika anak itu melanggar batas itu, apakah orang tua, kita sebagai orang tua perlu memberikan sebuah disiplin untuk jangan melakukan ini. Ketika kamu menggunakan gadget di jam begini dan kamu melanggar, maka kamu akan dapatkan disiplin ya lain-lain. Apa perlu atau bagaimana? Iya, saya mempraktekkan itu. Jadi satu hari itu misalnya cuma bisa 3 jam. Ya, selebihnya dari itu adalah kalau dia itu kecampur-campur ya, antara bikin tugas sekolah sama main itu beda. Bikin tugas sekolah itu kayaknya setiap saat waktu itu gara-gara itu sekarang itu semua termasuk anak SD dapat tugas dari sekolah lewat HP bukan? Ya luar biasa ya. Mau nggak mau dikasih HP ya. Jadi udah nggak bisa lagi SMP SMA ya. Tapi dulu anak saya SMP SMA baru terpaksa dikasih gadget gara-gara pandemi.
Dulu nggak ada tuh anak SD dikasih tugas lewat HP, nggak ada. Ya. Tapi mau nggak mau sekarang sekolahnya begitu ya, mesti mengikuti seperti itu. Tapi berarti yang untuk urusan sekolah lain dengan urusan pribadi. Kalau dia main itu beda. Kalau urusan sekolah lain. Jadi urusan main hanya bisa dilakukan kalau dia sudah mengerjakan urusan sekolah dan dibatasi misalnya 1 hari. Kalau jam sekolah waktu itu dulu saya bedain antara ini hari sekolah berarti cuma bisa 2 jam misalnya. Kalau weekend bisa lebih lama. Weekend itu cuma Sabtu atau Minggu. Ya. Tapi kalau besoknya ujian nggak bisa. Saya kurangi juga. Kurangi jadi 2 jam atau kalau weekend bisa 4 jam misalnya itu. Tapi itu tinggal pengaturan kita ya. Tapi yang pasti harus ada disiplinnya. Kalau sampai kamu melanggar ini, kamu berarti nggak boleh main besoknya atau apa gitu. Itu pengaturan kita dan ingat ya, atas kesepakatan dengan anak itu juga. Anak itu tahu menurut kamu emang mau dihukum seperti apa. Ya udah Ma, saya nggak main besok. Oke, bagus. Jadi ada kesepakatan antara kita dengan anak, ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Gimana? Ada lagi? Ada lagi. 2 pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya akan tutup. Yes. 1 menit. Karena selama ini kita mengadakan seminar untuk apa namanya supaya orang tua bagaimana menyikapinya masalah gadget itu. Nah sekarang saya berbantu krisis yang sekarang itu bukan hanya pada anak-anak aja, tetapi kepada bapak-bapak dan orang dewasa. Ya, bagaimana sekarang itu negara kita krisis banget masalah judi online. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Bapak-bapak itu udah lupa, sampai lupa segalanya gara-gara itu. Saya juga paham. Warung saya juga sepi gara-gara itu. Oke. Saya bingung karena apa? Kan judi online orang tuanya mau judi. Itu gara-gara apa ya? Nah, terus bagaimana kan takutnya gini ya, ada saudara kita, sahabat kita, atau siapa yang ada judi online itu. Sekarang itu banyak sekali dari bawah sampai atas. DPR aja ada. Kota DPR yang nanti online. Terima kasih. Mohon diceritakan. Tadi itu ada satu ayat ya yang di ulangan 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya. Kalau diperhatikan kalimat itu, bahkan dieksposisi, kalimat itu bukan cuma perhatikan ya, kamu dengerin ya, bukan cuma itu, tapi harus dilakukan tindakan nyata. Orang tua harus menjadi model terlebih dahulu, bukan cuma ngomong sama anaknya, anak kamu ya nggak boleh main HP ya, kamu nggak boleh ini ya, kamu nggak boleh itu ya, bukan begitu. Orang tuanya harus melakukan terlebih dahulu. Itu yang tersirat di dalam ayat itu. Jadi seharusnya orang tua apa? Jadi contoh dulu. Orang tua melakukan dulu. Orang tua jangan melakukan entah itu gadgetnya sampai berlebihan atau tadi judi online atau apa, nggak bisa. Jadi mau nggak mau mesti orang tua bilang dulu. Apapun yang kita ajarkan kepada anak ya, moral, karakter apapun juga itu adalah sesuatu yang kita lakukan kepada anak. Misalnya ini cuma contoh sederhana. Misalnya kita mau mengajarkan kepada anak untuk empati, kita kan nggak bisa bilang sama anak tuh, iya ya kamu empati ya, tuh dengerin tuh kalau papa mama ngomong atau kalau temenmu ngomong, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi perlu apa? Contoh kayak apa? Anak itu merasa dimengerti, merasa diempati oleh orang tuanya.
Jadi contoh yang sangat real, kalau misalnya anak saya waktu kecil itu pernah jatuh, pernah susah, pernah ini, pernah macam-macam, saya nggak marahin dia, tapi saya empati. Oh, kaki kamu jatuh ya, atau kamu ini ya, kamu itu ya. Terus saya obatin, saya dengerin. Satu hari saya waktu itu sakit, ya. Saya di tempat tidur tuh. Terus anak saya itu bisa datang, mama mau apa? Mama mau air minum. Masih kecil anak itu. Tapi dia ambilin air minum, kasih untuk saya. Mama mau apa? Itu sesuatu yang saya pikir luar biasa ya. Saya nggak pernah minta. Saya juga nggak pernah bilang, kamu mesti ini, kamu mesti itu, mama lagi sakit, mama lagi ini, enggak. Tapi dia bisa menunjukkan empati kepada saya. Itu contoh benar-benar saya melakukan itu, padahal dulu juga saya melakukan itu nggak ada niatan gitu ya, nanti dia membalas saya dengan itu, enggak juga. Saya cuma lakukan itu karena saya sebagai mamanya. Tapi luar biasa, anak itu bisa melihat itu dan bisa merasakan itu. Dia bisa berempati pada orang tuanya. Jadi itu yang paling penting dari ayat ulangan 6. Kira-kira seperti itu. Ya. Satu lagi, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mohon dengan hormat Pak untuk tutup dan buka. Terima kasih Bu Lani yang sudah memberikan arahan serta semoga kita bisa belajar lebih lagi di atas ini untuk bisa mendidik adik-adik lebih baik lagi dan hikmah dari kita. Terima kasih, silakan Pak. Kita akan berdoa untuk sembari. Terima kasih Tuhan untuk pencerahan lewat hamba-Mu Ibu Ari Pranata yang membawakan mengenai masalah bagaimana mendidik anak-anak kami, generasi Alpha, generasi Z yang Tuhan titipkan pada kami untuk sikap bahwa anak-anak kami adalah anak-anak titipan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami didik dan besarkan. Dan oleh karena itu Tuhan, satu hal yang utama yang boleh kami lakukan, mendidik mereka untuk memiliki nilai-nilai yang bernilai kekal, karakter, moral, integritas dan lain sebagainya yang akan mereka bawa sampai pada dewasa nanti dan bahkan sampai mereka dipanggil Tuhan. Tuhan, kami menyadari Tuhan bahwa sebagai orang tua kami memiliki keterbatasan, kami yang seharusnya menjadi model, kami yang seharusnya menjadi contoh atau teladan yang baik bagi anak-anak kami, tetapi kami seringkali jatuh di dalam kelemahan kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami hikmah, berikan kepada kami satu kekuatan untuk boleh mendidik anak kami dengan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kami. Kami menyadari juga Tuhan bahwa lingkungan sekitar kami maupun sekitar dari anak-anak kami banyak yang mempengaruhi, banyak hal yang positif tetapi banyak hal yang negatif yang mungkin tidak kami ketahui. Kami tahu Tuhan bahwa kami harus mengontrol, tetapi kiranya Tuhan akan menjagai mereka sehingga mereka tidak jatuh dalam hal-hal yang negatif dan akhirnya membawa mereka pada kerusakan moral dan kerusakan pada kerohanian mereka. Terima kasih Tuhan untuk seminar ini, dan kami percaya bahwa hal-hal yang tadi sudah disampaikan menjadi satu pegangan dalam kehidupan kami, terutama bagi kami untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua Kristen yang diberkati Tuhan di dalam mendidik dan membesarkan anak. Kami menyerahkan dan mempersembahkan seminar ini ke dalam tangan-Mu yang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.